dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berbeda lagi ya. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Anita, saya dari kelas A dengan NPM 2009009 dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Nah, adapun materi pada video kali ini yaitu ragam metode mengajar di kelas tinggi. Selanjutnya, indikator pada video kali ini atau pembahasan kita ada 4 poin. Yang dimana poin pertama itu 6 butir penting bagi guru. Poin kedua, perilaku pencapaian pembelajaran yang aktif. Poin ketiga, penerapan model atau metode pembelajaran. Poin keempat, upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan kelas. Nah, teman-teman, sebelum kita ke poin pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari metode mengajar. Metode mengajar adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar, untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas baik secara individu maupun secara kelompok. Kita ke pembahasan poin yang pertama. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu adalah perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sebelumnya. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lancar. Nah, adapun 6 butir penting bagi guru yaitu yang pertama, bahan materi yang akan disajikan, kedua, cara penyampaiannya, ketiga, persiapan alat atas media yang akan digunakan, empat, mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, lima, pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan dari pembelajaran tertentu, 6, proses penyusunan materi pelajaran. Nah, teman-teman, kita ke poin yang kedua, yang dimana perilaku pencapaian pembelajaran yang efektif. Nah, adapun yang dinamakan pembelajaran efektif yang dimana biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat ketercapaian tujuan oleh sebagian besar siswa. Tingkat ketercapaian itu berarti pula menunjukkan bahwa sejumlah pengalaman belajar secara internal dapat diterima oleh para siswa ataupun siswi. Nah, teman-teman tahu tidak? Dalam pembelajaran efektif ada langkah-langkah, yaitu ada 3 langkah-langkah pembelajaran efektif yang dimana yang pertama itu tahap persiapan atau perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap penilaian ataupun disebut dengan evaluasi. Nah, selanjutnya prosedur pembelajaran yang efektif. Ada 7 langkah untuk membuat pelajaran efektif yang dimana itu prosedur pertama, buat suasana belajar dan nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran atau meringkas dari semua materi. Yang ketiga, belajar bersama baik individu ataupun kelompok. Prosedur yang keempat yaitu mempersingkat atau modifikasi yang menyerupai nama sesuatu dari metode yang sudah disiapkan. Yang kelima, belajar dengan praktik. Prosedur keenam, belajar rutin. Prosedur ketujuh, mengerti bukan menghafal. Selanjutnya kita ke pembahasan poin yang ketiga yaitu penerapan model atau metode pembelajaran. Sebelum kita ke penerapannya, kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan dari model pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di dalam kelas. Sedangkan metode pembelajaran adalah prosedur atau urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas tinggi dapat diterapkan model pembelajaran penelitian, kelompok interaktif, dan ceramah bervariasi.
Modal penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir komparatif atau kolektif, dan berpikir hipotesis. Nah, kita ke poin yang terakhir, yang dimana upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan kelas. Nah, kita ketahui mengelola kelas adalah mengatasi masalah belajar. Guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu memusatkan segenap perhatiannya kepada segenap proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, teman-teman tahu tidak, mengapa perlu mengelola kelas dengan baik? Yang dimana dengan mengelola kelas berarti mengkondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, adapun upaya-upaya peningkatan keberhasilan pengelolaan kelas ialah yang pertama, penataan pada ruang kelas. Kedua, mengantisipasi kondisi kelas. Upaya yang ketiga, tetapkan aturan dengan tegas namun tetap bersahabat. Nah, upaya yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Upaya yang kelima, serius tapi santai. Upaya yang terakhir yang dimana bersemangat sejak pembelajaran sebelum dimulai. Baiklah teman-teman, sekian dari video kali ini. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Unika Smart Unika Jaya. Sampai jumpa, bye-bye.